Shalom, bertemu di dalam acara Kompas Kehidupan GKY Karawaci dengan tema Berdamai dengan Allah. Mari kita bersahati berdoa. Kami memohon pertolongan daripada Engkau ya Bapa, untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu dan memohon kepada Engkau di dalam kami mengerti bahkan melakukannya. Kami percaya Allah Roh Kudus menuntunnya. Terima kasih, kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia membutuhkan damai di dalam hatinya. Orang kaya, orang miskin membutuhkan damai dalam kehidupan mereka. Siapapun setiap kita menginginkan damai dalam kehidupan kita. Tapi kalau boleh kita jujur, dunia, tempat di mana kita tinggal adalah suatu tempat yang tidak memberikan damai yang sejati dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, bukankah sering kali kita merasa takut, khawatir, kecewa, bosan, dan lain sebagainya? Lalu, bagaimana kita dapat memiliki damai yang sejati dalam kehidupan kita? Sebelum kita dapat memiliki damai yang sejati, kita perlu tahu siapa diri kita dan bagaimana status kita. Dalam Roma 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi diri kita dan status kita yang hidup di dalam dosa disebut sebagai seteru Allah atau musuh Allah. Sehingga penyebab kita tidak memiliki damai yang sejati dalam kehidupan kita adalah karena kita bermusuhan dengan Allah. Betapa sangat mengerikan menjadi musuh Allah. Kita perlu berdamai dengan Allah. Dan Alkitab katakan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian Yesus di kayu salib, kita berdamai dengan Allah. Ada sebuah cerita di mana seorang raja sudah jauh-jauh hari mengumumkan bahwa siapapun yang mencuri, entah itu rakyatnya atau anggota kerajaan yang akhirnya terbukti mencuri, dia harus mendapatkan hukuman, yaitu masuk ke dalam penjara. Penjara yang bukan hanya sekedar penjara, tetapi tempatnya cukup tersembunyi dan ruangannya agak gelap. Lalu sewaktu-waktu terbuktilah bahwa anak yang sangat dikasihinya, anak kandungnya, telah mencuri. Tentu saja raja sangat sedih, tetapi raja memberitakan bahwa hukuman harus tetap dilaksanakan. Akhirnya tibalah hari itu, di mana banyak yang menyaksikan bahwa seorang anak raja nantinya akan dibawa ke sebuah tempat yang cukup terpencil dan agak gelap situasinya. Di sanalah anak raja itu akan dipenjara. Tetapi sebelum anaknya dibawa menuju ke tempat itu, tiba-tiba raja itu turun dari tempat di mana biasanya dia berdiri. Dia turun melewati tangga demi tangga dan akhirnya dia mengatakan bahwa sayalah yang akan menggantikan hukuman dari anak saya ini. Saya yang akan masuk ke dalam penjara itu. Begitu sangat membuat orang-orang kaget yang hadir pada saat itu. Mengapa raja yang begitu tinggi tahtanya, raja yang begitu sangat gagah, raja yang begitu baik hatinya, dia mau menggantikan anaknya yang melakukan kesalahan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini coba menggambarkan kepada setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa,
seperti anak raja itu. Dan raja itu adalah raja yang sungguh-sungguh menggambarkan bagaimana sebenarnya kasih setianya kepada anaknya sampai dia mau masuk di dalam penjara itu. Kita punya raja yang begitu sangat hebat dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang adalah pribadi yang tidak berdosa. Sedangkan kita adalah manusia yang penuh dengan keberdosaan. Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita, menanggung hukuman mati di kayu salib, agar kita diampuni dosa-dosa kita dan kita bisa berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, maukah kita berdamai dengan Allah? Maukah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memberikan damai yang sejati dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Kami sungguh memerlukan Engkau ya Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Mohonlah kiranya untuk kami senantiasa dekat hidup dengan Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.